Kalimat itu masih menempel di telinga Putri sampai hari ini. Jangan pernah kembali. Malam itu, hujan deras. Putri berdiri di depan pintu rumah yang dulu ia sebut tempat pulang, tapi sekarang terasa seperti tembok penjara. Ibu menatapnya tanpa berkedip, seolah Putri bukan anak yang ia lahirkan, melainkan orang asing yang membawa aib. Di belakang ibu, Anton anak tiri yang baru 5 tahun tinggal di rumah itu berdiri dengan wajah sedih palsu. Tangannya memegang bahu ibu, seperti pahlawan yang sedang menenangkan korban. Padahal Putri tahu, dia bukan menenangkan. Dia sedang memastikan pintu itu benar-benar tertutup rapat untuk Putri. Maaf Bu, aku nggak lakukan itu. Putri mencoba sekali lagi, suaranya gemetar. Tapi ibu hanya menggeleng. Kamu selalu bikin masalah. Kalau kamu masih punya hati, jangan pernah kembali. Pintu dibanting. Kuncinya diputar. Dan sejak malam itu, hidup Putri runtuh lalu pelan-pelan ia bangun lagi dari nol. 5 tahun kemudian, Putri sudah bukan Putri yang dulu. Ia punya pekerjaan, punya rumah kecil, dan punya ketenangan yang ia kira tak akan diganggu lagi. Sampai suatu sore, bel rumahnya berbunyi. Saat pintu dibuka, Putri membeku. Di sana berdiri ibunya. Wajahnya pucat, matanya cekung, tangannya gemetar memegang tas lusuh. Putri, suara ibu pecah. Tolong. Semuanya habis. Anton. Dia nipu ibu. Dia ambil semuanya. Dan untuk pertama kalinya, Putri merasakan sesuatu yang lebih tajam dari marah. Kepuasan yang bercampur takut karena ia tahu, ini baru permulaan. Putri menatap pintu yang sudah tertutup rapat itu beberapa detik, seperti orang bodoh yang berharap kayu bisa punya hati. Hujan menampar wajahnya, dingin masuk sampai tulang. Di dalam rumah, lampu masih terang. Ada tawa kecil tipis yang Putri kenal betul. Tawa Anton. Putri menelan ludah. Dadanya sesak, bukan cuma karena sakit hati, tapi karena rasa tidak percaya. Baru tadi siang, ibu masih menyuruhnya pulang cepat karena ada masakan favoritnya. Sekarang, ibu mengusirnya seperti sampah. Semuanya bermula dari satu teriakan. Apa ini, Putri? Ibu berdiri di ruang tamu sambil mengangkat sebuah amplop coklat. Di sampingnya, ayah tiri duduk tenang seperti hakim, sementara Anton berdiri sedikit di belakang ibu, wajahnya dibuat pucat, matanya berkaca-kaca seperti korban yang disakiti. Putri baru saja pulang dari kampus. Tasnya masih di punggung. Itu apa, Bu? Ibu melempar amplop itu ke meja. Beberapa lembar kertas meluncur keluar. Ada fotokopi buku tabungan, ada bukti transfer, ada tulisan tangan yang dibuat seperti catatan. Kamu ambil uang dari rekening ibu, kata ibu, suaranya pelan tapi tajam. Kamu transfer ke rekening kamu sendiri. Putri membeku. Apa? Enggak mungkin. Aku enggak pernah. Anton memotong. Suaranya lembut, penuh luka pura-pura. Aku sebenarnya enggak mau ngomong tante. Tapi aku lihat Putri buka lemari. Ambil buku tabungan. Aku takut kalau aku salah. Tapi, bukti ini. Putri menoleh ke Anton. Kamu bohong. Anton mundur setengah langkah. Seolah ketakutan. Ayah tiri langsung berdiri. Jaga mulut kamu. Anton gak pernah bohong. Putri menatap ibu. Bu, aku bersumpah. Aku gak ambil uang ibu. Ibu bisa cek langsung. Kita ke bank. Cukup. Ibu membentak. Kamu pikir ibu bodoh? Semua sudah jelas. Putri mendekat cepat, tangannya gemetar menunjuk kertas-kertas itu. Ini fotokopi, bisa dipalsuin. Bu, tolong, dengerin aku. Namun ibu tidak mundur. Ibu justru melangkah maju, menatap Putri seolah Putri adalah musuh. Sejak ayah kamu meninggal, kamu berubah. Kamu merasa rumah ini milik kamu. Kamu merasa berhak. Putri seperti ditampar. Ayah meninggal bukan salah aku, dan aku nggak pernah merasa berhak. Aku cuma anak ibu. Kalimat terakhir itu keluar pelan, nyaris putus. Di momen itu, Anton mendekat ke ibu, memegang tangan ibu, lalu berkata dengan suara yang pas tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan supaya Putri dengar. Tante, jangan stres. Kesehatan tante penting. Kalau Putri memang salah, kita harus tegas. Demi keluarga. Demi keluarga.
Dua kata itu membuat wajah ibu mengeras. Seakan ada tombol yang dipencet, ibu menunjuk pintu. Keluar. Putri tidak bergerak. Bu, keluar sekarang. Suara ibu pecah, tapi bukan karena sedih, karena marah. Kamu nggak punya hak tinggal di sini kalau kamu sudah berani mencuri dari ibu sendiri. Ayah tiri berjalan mendekat, tubuhnya besar, bayangannya menutupi Putri. Ambil barang kamu secukupnya. Jangan bikin ribut. Putri merasa ruang tamu itu mengecil, udara habis. Matanya panas, tapi ia menolak menangis di depan Anton. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan. Aku mau buktiin aku nggak salah. Anton menatapnya, mata basah palsu, lalu berbisik, cukup pelan tapi sengaja. Kalau kamu nggak salah, kenapa kamu takut? Putri ingin menamparnya. Tapi Putri menahan, karena kalau ia meledak, mereka akan punya alasan baru untuk mengusirnya. Ia berjalan ke kamar, mengambil beberapa baju, memasukkan ke tas. Tangannya gemetar sampai resleting pun susah ditarik. Dalam kepalanya, kata-kata ibu berputar-putar. Mencuri, aib, keluar, jangan kembali. Sebelum turun, Putri mengambil satu benda kecil dari laci paling bawah, benda yang ia simpan sejak ayahnya masih hidup, bukan karena ia pikir akan berguna, tapi karena itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih punya akar. Saat Putri kembali ke ruang tamu, ibu sudah berdiri dekat pintu, tangan di gagang kunci, siap menutup segalanya. Putri menatap ibu lama. Bu, kalau suatu hari ibu sadar aku nggak salah. Ibu memalingkan wajah. Ibu nggak perlu sadar apa-apa. Kamu keluar. Putri ingin berteriak. Ingin menangis. Ingin memohon. Tapi ia tahu, malam itu, apapun yang ia lakukan akan terlihat salah. Jadi Putri mengangguk pelan. Ia melangkah keluar. Dan ketika pintu ditutup, Putri tidak mendengar suara ibu memanggilnya. Yang ia dengar justru suara kunci diputar pelan. Pasti seperti kalimat terakhir yang disegel. Hujan makin deras. Putri berdiri di teras beberapa detik, lalu turun, berjalan tanpa tujuan. Setiap langkah terasa seperti melepaskan bagian dari dirinya sendiri. Dan di dalam rumah itu, Anton berdiri di balik tirai, menonton Putri pergi. Dengan senyum kecil yang tidak terlihat siapapun. Kalau Putri menutup mata, ia masih bisa mengingat hari pertama ibu membawa laki-laki itu masuk ke rumah mereka. Bukan sebagai tamu, sebagai keluarga baru. Waktu itu Putri baru kelas 2 SMA. Ayahnya sudah setahun meninggal karena serangan jantung mendadak. Rumah mereka berubah jadi sunyi, seperti jam dinding yang terus berdetak tapi tak ada yang benar-benar hidup. Ibu sering melamun di dapur, menatap panci kosong seperti menatap masa depan yang juga kosong. Putri mengerti ibu kesepian. Putri mengerti ibu butuh sandaran. Tapi Putri tidak mengerti kenapa sandaran itu harus membawa badai. Namanya Hendra. Senyumnya rapi. Bajunya selalu licin. Cara bicaranya lembut, sopan, seperti orang yang selalu tahu kata-kata tepat untuk menenangkan orang lain. Di depan Putri, Hendra selalu bilang, "Putri, kamu anak yang hebat. Kamu mirip ayahmu. Om cuma mau bantu mama kamu." Ibu mendengar itu dan matanya berbinar. Seolah Hendra adalah jawaban dari doa-doa yang diam-diam ia ucapkan di malam hari. Beberapa bulan setelah itu, ibu menikah. Putri tidak melawan. Putri bahkan ikut membantu persiapan, karena Putri pikir, mungkin setelah ini, ibu bisa tertawa lagi. Hari pertama Hendra resmi tinggal di rumah, ia datang tidak sendirian. Ia membawa Anton. Anak laki-laki umur 13, berwajah manis, rambut rapi, dan mata yang selalu terlihat seperti ingin menangis. Anton menunduk sopan, lalu berkata, "Kak Putri, aku harap kakak mau nerima aku." Ibu langsung memeluk Anton, seperti menemukan anak yang hilang. "Pasti, nak. Mulai sekarang kamu di sini aman." Putri tersenyum kecil. Ia bahkan mengulurkan tangan. "Ya udah, kita sama-sama belajar jadi keluarga." Anton menjabat tangan Putri. Jabatannya lembut, tapi tatapannya dingin sebentar, sepersekian detik. Cepat sekali. Putri hampir yakin itu cuma imajinasinya. Ternyata bukan. Minggu-minggu pertama, Anton jadi anak paling rajin di rumah. Bangun pagi, bantu sapu, bantu angkat belanjaan, bahkan sering memijat ibu kalau ibu mengeluh pegal.
Di depan ibu, Anton selalu bilang, "Tante jangan capek, biar aku aja." "It's enough, Ara, enough, Ara, enough." Ibu mulai sering membandingkan. Tanpa sadar. "Lihat Anton, Put. Dia ngerti mama capek. Putri, kamu jangan cemberut terus. Anton aja bisa manis." Dan Putri, yang masih menyimpan luka kehilangan ayah, hanya bisa menelan semua itu pelan-pelan. Sedangkan Hendra berbeda. Di depan ibu, Hendra adalah suami perhatian. Tapi begitu ibu tidak ada, Hendra berubah jadi orang yang lain. Tatapannya keras. Suaranya dingin. "Kamu jangan bikin masalah ya, Putri. Mama kamu sudah cukup susah." "Innocent be agritos." Putri pernah menjawab pelan. "Aku nggak bikin masalah." Hendra hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Semua bisa jadi masalah kalau kamu nggak tahu diri." Putri tidak mengerti maksudnya waktu itu. Sampai ia mulai menyadari pola kecil yang terus berulang. Setiap kali Putri dekat dengan ibu, Anton selalu muncul. Kalau Putri duduk di samping ibu nonton TV, Anton tiba-tiba membawa teh hangat dan duduk di antara mereka. Kalau Putri mengajak ibu bicara soal sekolah, Anton menyelip dengan cerita sedihnya tentang mama kandung yang tidak peduli. Dan setiap kali Anton cerita sedih, ibu langsung memeluk Anton. Putri jadi diam. Karena Putri merasa, kalau ia bicara, ia akan terlihat egois. Ada malam tertentu, Putri pulang telat karena latihan presentasi. Ia masuk rumah dan mendengar ibu tertawa di ruang makan. Hati Putri hangat. Ia pikir, akhirnya ibu bisa ketawa. "Arasi, Diel bar." Tapi begitu Putri muncul, tawa itu berhenti. Anton langsung menatap jam. "Kak, pulang jam segini aman? Di luar banyak orang jahat." Kalimatnya terdengar peduli. Tapi efeknya jelas. Ibu langsung cemas, lalu marah pada Putri. "Kenapa pulang malam? Kamu pikir mama nggak khawatir?" Putri menahan napas. "Aku latihan, Bu." Anton menyela lagi. "Ya, Tante. Tapi kan kalau sesuatu terjadi. Gimana?" "Putri cantik. Orang bisa macam-macam." Ibu makin panik. Dan Hendra, yang sejak tadi diam, menutup dengan kalimat pamungkas yang selalu membuat Putri tak punya ruang. "Mulai sekarang, kamu izin dulu. Jangan sok bebas. Ini rumah kami. Rumah kami. Bukan rumah kita." Sejak itu, Putri mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Hal-hal kecil mulai diatur. Jam pulang, teman yang boleh datang, bahkan uang jajan. Ibu mulai percaya bahwa Putri terlalu keras, terlalu berani, terlalu mirip ayahnya. Padahal dulu, ibu paling bangga dengan itu. Suatu hari, Putri menemukan ibu menandatangani tumpukan dokumen. Putri bertanya, "Bu, itu apa?" Ibu menjawab ringan, "Surat-surat rumah. Biar rapi. Hendra yang urus." Putri ingin melihat, tapi Hendra langsung menutup map itu. "Kamu nggak perlu ikut campur urusan orang tua." Anton menambahkan dengan polos yang menusuk, "Kak Putri jangan curiga dong. Kita kan keluarga." Keluarga. Kata itu makin sering dipakai. Tapi rasanya makin asing. Dan tanpa Putri sadari, Anton bukan cuma merebut perhatian ibu. Anton sedang merebut posisi Putri. Di mata ibu. Di rumah itu. Bahkan di masa depan ibu. Malam sebelum Putri diusir, Putri sempat melihat Anton keluar dari kamar ibu, membawa map hitam. Anton kaget melihat Putri. Tapi ia cepat tersenyum, lalu berkata santai, "Tante minta aku ambilkan dokumen. Kak Putri mau lihat juga." Putri menatap map itu, lalu menatap mata Anton. Ada sesuatu di sana. Bukan takut, bukan gugup. Tapi rasa percaya diri yang terlalu besar untuk anak seusianya. Putri menahan diri dan menjawab, "Enggak usah." Anton mengangguk, lalu berjalan pergi. Tapi saat melewati Putri, ia berbisik sangat pelan, nyaris seperti angin. "Kalau kakak pintar, harusnya kakak tahu kapan harus pergi." Putri menegang. Ia menoleh, tapi Anton sudah berjalan santai, seolah tidak mengatakan apa-apa. Malam itu, Putri sulit tidur. Dan besoknya, tuduhan palsu itu datang seperti palu. Seolah semua langkah mereka selama ini memang menuju satu titik. Mengusir Putri. Dan membuka jalan selebar-lebarnya untuk Anton. Putri baru sadar satu hal yang mengerikan pagi itu.
Mereka sudah siap. Bukan siap menanyakan kebenaran, tapi siap menghukumnya. Ruang tamu terasa seperti ruang sidang dadakan. Ibu berdiri dengan wajah tegang, ayah tiri duduk tenang seperti orang yang sudah menang, dan Anton berdiri di belakang ibu posisinya pas. Cukup dekat untuk terlihat melindungi, tapi cukup jauh untuk terlihat tidak ikut campur. Putri menatap kertas-kertas di meja lagi. Semakin ia lihat, semakin ia yakin. Ini bukan bukti. Ini jebakan. Bu, Putri bicara pelan, menahan suaranya agar tidak naik. Aku mau kita cek langsung ke bank. Sekarang juga. Ibu menggeleng cepat. Buat apa? Sudah jelas. End quote. End quote. Karena kalau ibu cek, ibu bakal tahu ini palsu. Kata palsu seperti menekan tombol lain. Ibu langsung menatap Putri tajam. Jadi kamu mau bilang Anton bohong? Putri menoleh ke Anton. Iya. Anton mengangkat alis sedikit, lalu menunduk, bibirnya bergetar dibuat-buat. Kak, aku nggak ngerti kenapa kakak jahat banget sama aku. Aku cuma bilang yang aku lihat. Putri menahan napas. Yang kamu lihat bisa kamu atur. Kamu bisa? Cukup. Ayah tiri berdiri. Suaranya datar, tapi mengandung ancaman. Kamu itu dari dulu keras kepala. Kamu merasa rumah ini milik kamu. Kamu merasa kamu paling benar. Putri menatap ayah tiri. Ini bukan soal aku paling benar. Ini soal kalian nyusun fitnah. Anton tiba-tiba duduk di sofa, menutup wajah, lalu menangis pelan, tangisnya rapi. Tidak histeris, tidak jelek. Tangis yang pas untuk membuat orang iba. Ibu langsung panik. Anton, jangan nangis, jangan dengarin Putri. Erisa Bima Burashabure. Putri menatap itu semua dan baru sadar strategi mereka. Anton tidak perlu membuktikan apapun. Cukup menangis. Cukup tampak terluka, dan ibu akan memilihnya. Putri maju selangkah, menatap ibu langsung. Bu, aku anak ibu. Aku yang dari kecil ada di samping ibu. Masa ibu percaya aku mencuri? Ibu menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena percaya Putri. Karena marah pada Putri yang berani melawan. Kamu selalu bikin ibu sakit kepala, ibu berkata. Sejak Hendra masuk rumah ini, kamu nggak pernah benar-benar menerima. Putri tercekat. Aku menerima, Bu. Aku yang coba, tapi Anton selalu. Jangan menyalahkan orang lain. Ibu memotong. Kalau kamu nggak salah, kenapa uangnya hilang? Putri menatap buku tabungan fotokopi itu. Ia mengambil satu lembar, memperhatikan angka-angkanya. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tanggal transfernya bersamaan dengan hari Putri sedang ujian seharian di kampus. Bahkan saat itu HP Putri mati karena baterai habis. Putri ingat persis. Bu, aku punya alibi, Putri berkata cepat. Hari itu aku ujian dari pagi sampai sore. Teman-teman bisa jadi saksi. Aku bahkan gak pegang HP. Ayah tiri tertawa kecil. Saksi? Kamu pikir ini film? Anton mengangkat kepala, matanya merah, lalu berkata lembut, Kak Putri. Kalau memang kakak enggak ambil, mungkin kakak lupa. Mungkin kakak butuh uang dan enggak sadar. Putri menatapnya tajam. Aku enggak lupa. Aku enggak ambil. Anton mengangguk pelan, lalu bicara lagi dengan nada yang bikin darah Putri naik, karena terdengar baik. Aku enggak marah, Kak. Kalau kakak butuh, bilang aja. Tapi, jangan bohong ke tante. Tante sakit. Ibu langsung tersentak. Iya. Mama ini punya darah tinggi. Kamu mau mama tumbang? Putri terasa seperti ditarik paksa jadi penjahat. Semua kalimat mereka diputar supaya Putri terlihat salah. Dan Putri yang membela diri justru terlihat makin keras. Putri menarik napas, lalu memutuskan langkah yang paling logis. Baik, Putri berkata tegas. Kalau ibu nggak mau cek bank, kita cek hal lain. Buku tabungan asli ada di mana? Ibu terdiam. Ayah tiri menatap Anton sekilas. Anton cepat-cepat bicara. Tante simpan di lemari kamar, kan? Putri langsung berjalan menuju kamar ibu. Dan baru 2 langkah, ayah tiri menahan lengannya kuat. Kamu nggak boleh masuk kamar orang tua. Kenapa? Putri menantang. Takut ketahuan. Pegangan ayah tiri mengencang. Ibu menatap Putri seperti melihat monster. Aku nggak sangka kamu separah ini.
Ibu berkata dengan suara bergetar. Kamu bukan cuma mencuri, kamu juga kurang ajar. Putri melepas lengannya, menahan air mata. Bu, kalau ibu mau aku pergi, bilang aja. Tapi jangan bunuh aku pelan-pelan pakai fitnah. Anton tiba-tiba berdiri, mendekat, wajahnya penuh penyesalan palsu. Kak, aku sebenarnya nggak mau ini terjadi. Tapi tante harus tahu kebenaran. Aku lihat kakak ambil map hitam di kamar tante. Putri membeku. Map hitam. Map yang semalam Putri lihat Anton bawa keluar dari kamar ibu. Jadi, bukan cuma uang. Mereka sedang menanam jejak. Putri menatap Anton, suaranya turun jadi dingin. Kamu luar biasa ya. Anton mengernyit seolah tidak mengerti. Maksud kakak? Putri ingin menjerit. Tapi ia tahu, kalau ia meledak, ibu akan makin yakin. Jadi Putri melakukan hal yang tidak mereka duga. Putri tertawa kecil. Tawa yang pahit. Bu. Putri menatap ibu, suaranya tenang tapi bergetar. Kalau ibu sudah memutuskan percaya dia, aku nggak bisa paksa. Ibu menghela napas seolah lega karena Putri akhirnya sadar. Kamu masih bisa menebus, ibu berkata. Akui saja, minta maaf, dan pergi tenang. Putri menggeleng pelan. Aku nggak akan mengaku sesuatu yang aku nggak lakukan. Dan kalimat itu jadi pemicu. Wajah ibu mengeras. Ayah tiri menunjuk pintu. Kalau begitu, keluar. Sekarang, do find the Darvnas. Gesteruoz. Anton menatap Putri. Matanya lembut, tapi di sudut bibirnya ada senyum yang nyaris tidak terlihat. Senyum orang yang baru saja menang. Putri berdiri beberapa detik, lalu mengangguk sekali. Baik, katanya pelan. Aku pergi. Lalu Putri menatap ibu untuk terakhir kali malam itu. Tapi Bu, satu hari, ibu bakal tahu siapa yang sebenarnya mencuri. Ibu membalikkan badan. Dan Putri tahu, malam itu bukan cuma dia yang diusir. Hubungan mereka juga ikut dikunci dari dalam. Putri tidak ingat berapa lama ia berjalan malam itu. Yang ia ingat cuma satu, kakinya basah, bajunya dingin, dan dadanya seperti berlubang. Setiap kali ia menelan ludah, rasanya seperti menelan pecahan kaca. Ia berhenti di halte kecil yang lampunya redup. Duduk, memeluk tasnya, menatap jalan kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Putri menangis tanpa suara. Bukan karena takut miskin, tapi karena ia sadar, rumahnya sudah bukan rumah, ibunya sudah bukan tempat pulang. Pagi menjelang, Putri memutuskan satu hal. Ia tidak akan kembali, bukan karena menyerah tapi karena ia harus hidup. Ia menumpang tidur 2 malam di kos teman kampus yang kasihan melihatnya. Hari ketiga, Putri mulai cari kerja. Apapun. Jaga toko fotokopi, pelayan kafe, jaga stand makanan. Pernah juga jadi admin online shop dengan gaji pas-pasan. Ada hari-hari Putri cuma makan mie instan 1 kali, lalu menipu perutnya dengan air putih. Ada malam-malam ia rebahan di kasur tipis, menatap langit-langit, dan bertanya pada diri sendiri, kalau aku mati besok, siapa yang peduli? Tapi setiap kali pikiran itu datang, Putri mengingat pintu yang dibanting. Dan rasa malu itu berubah jadi api. Aku nggak boleh kalah, ia membisikkan pada dirinya sendiri. Kalau aku kalah, mereka benar. Putri memilih jalan yang paling masuk akal. Ia harus punya pegangan yang tidak bisa dirampas siapapun. Ilmu, skill, nama baik. Di kampus, Putri mulai jadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi datang cuma untuk lulus. Ia datang untuk menang. Ia cari beasiswa. Ia ikut proyek kecil-kecilan. Ia belajar software desain sampai mata perih. Kalau teman-temannya pulang dan tidur, Putri masih duduk di depan laptop pinjaman, menggambar rencana bangunan, mengulang-ulang sampai rapi. Ia memilih bidang arsitektur bukan karena keren, tapi karena arsitektur mengajarkannya satu hal, kalau fondasi rapuh, bangunan pasti runtuh. Dan hidup Putri waktu itu, fondasinya hancur. Jadi ia bangun lagi dari bawah, batu demi batu. Tahun pertama, Putri masih sering mimpi buruk. Dalam mimpi, ibu membuka pintu, lalu menutupnya lagi sambil tertawa. Putri bangun dengan napas tersengal, keringat dingin. Tahun kedua, Putri mulai bisa tertawa lagi, tapi tawanya tidak pernah benar-benar lepas.
Tahun ketiga, Putri mendapat kesempatan magang di kantor arsitek kecil. Bosnya galak, tapi jujur. Putri suka itu. Karena setidaknya, orang ini marah karena kerjaan, bukan karena fitnah. Tahun keempat, Putri mulai dipercaya menangani proyek kecil. Ia belajar negosiasi, belajar bicara tegas. Belajar membaca orang, belajar melihat yang manis di luar bisa busuk di dalam. Karena ia pernah tertipu oleh manisnya Anton. Dan di tahun kelima, Putri lulus. Bukan cuma lulus, tapi lulus dengan nama yang dibicarakan. Ia mendapat kerja tetap. Gajinya tidak besar, tapi cukup. Ia menyewa rumah kecil. Rumah yang tidak mewah, tapi pintunya milik dia sendiri. Tidak ada yang bisa membantingnya dari dalam. Pada malam pertama di rumah itu, Putri duduk di lantai karena belum punya sofa. Ia menatap dinding kosong, lalu tertawa kecil. "Ya Allah, aku bisa," katanya pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku benar-benar bisa." Ia membuka tas kecil yang selalu ia bawa. Mengeluarkan benda kecil yang ia ambil malam ia diusir. Benda yang mengingatkannya pada ayah. Putri menggenggamnya erat. "Ayah," bisiknya. "Aku nggak punya siapa-siapa. Tapi aku masih berdiri." Dan sejak itu, Putri bersumpah pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menunggu karma datang. Kalau suatu hari kebenaran harus dibuka, dia yang akan membukanya. Putri berdiri kaku di ambang pintu, seolah tubuhnya lupa cara bernapas. Di depannya, ibu terlihat asing. Dulu ibu selalu rapi, wangi, dan suaranya tegas. Sekarang rambutnya kusut, wajahnya pucat seperti habis sakit lama, dan matanya cekung mata orang yang sudah terlalu banyak menangis sampai airnya habis. "Ibu." Putri tidak sadar ia memanggil. Suaranya pelan sekali. Ibu menatap Putri seperti anak kecil yang tersesat menemukan rumah orang. Bibirnya bergetar. Tangannya menggenggam tas lusuh itu seolah kalau tas itu lepas, ia akan jatuh. "Putri." Ibu memanggil balik. Nama itu keluar seperti pecahan. Ibu cuma mau ngomong sebentar." "Anamager, Bulager, Antikar." Putri diam. Bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena terlalu banyak kata yang menumpuk selama 5 tahun, sampai ia sendiri tidak tahu mana yang harus keluar dulu. Di kepalanya, adegan hujan malam itu muncul seperti kilat. Pintu dibanting. Kunci diputar. "Jangan pernah kembali." Putri menelan ludah, lalu menatap ibu tajam. "Ibu datang ke sini buat apa?" Ibu menghirup napas, tapi napasnya terdengar patah. "Ibu, butuh bantuan." Dua kata itu membuat dada Putri panas. "Lucu ya," pikir Putri. "Dulu aku minta satu hal saja, percaya aku. Tapi ibu tidak mau, sekarang ibu datang minta bantuan, seolah aku tombol darurat yang bisa ditekan kapan saja." "Bantuan apa?" Putri bertanya dingin. Ibu menunduk, lalu mendongak lagi, air mata menggantung tapi tidak jatuh. "Semua habis, Put." Putri menatapnya tanpa berkedip. "Maksudnya?" Ibu menggigit bibir. "Anton, dia ambil semuanya." Putri ingin tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena hatinya seperti bilang, akhirnya. Namun ada rasa lain yang menyusup. Rasa yang tidak ia suka. Takut. Karena kalau ibu datang sampai segini hancurnya, berarti kerusakannya tidak kecil. Putri menahan diri. Kenapa ibu baru kesini sekarang? Kenapa bukan Anton yang bantu ibu? Pertanyaan itu seperti pisau. Ibu memejamkan mata, lalu menangis tanpa suara. Bahunya turun, seperti beban 5 tahun tiba-tiba menekan sekaligus. "Anton? Dia sudah nggak ada. Dia kabur, Put." Kata kabur membuat Putri menegakkan badan. "Kabur?" Ibu mengangguk cepat, panik. "Dia ninggalin ibu. Bawa semua uang, semua surat, ibu nggak punya apa-apa lagi." Putri memandangi ibu lama, lalu bertanya pelan, "Ayah tiri di mana?" Ibu ragu sepersekian detik. Putri menangkap itu. "Hendra juga pergi." Ibu menjawab akhirnya, seperti orang yang malu mengakui kebodohannya. "Dia ikut Anton." Putri menatap ibu, lalu melirik ke dalam rumahnya. Rumah kecil itu hangat, ada aroma kopi sisa, ada sepatu Putri di dekat rak, ada ketenangan yang ia bangun dengan darah dan air mata. Dan sekarang,
masa lalu berdiri di depan pintunya, ingin masuk. Putri melangkah mundur sedikit, tapi tidak membuka jalan sepenuhnya. Ibu, masuk. Ibu seolah tidak percaya. Ia melangkah pelan, seperti takut Putri tiba-tiba berubah pikiran dan membanting pintu seperti yang dulu ibu lakukan. Begitu masuk, ibu menatap sekeliling rumah Putri. Sederhana, tapi bersih. Ada rak buku, ada meja kerja dengan gambar-gambar desain. Ada foto kecil Putri wisuda. Mata ibu membesar. Ini rumah kamu? Ibu berbisik. Putri mengangguk tanpa senyum. Iya, rumah aku. Ibu menelan ludah, lalu berkata lirih. Kamu berhasil. Putri menatap ibu tajam. Ibu datang bukan buat muji aku. Ibu tersentak, lalu buru-buru mengangguk. Iya, maaf. Ibu. Put. Ibu benar-benar enggak punya siapa-siapa lagi. Putri menatap ibu lama. Dan saat ibu berkata, enggak punya siapa-siapa, Putri hampir menjawab, dulu aku juga begitu, Bu. Tapi Putri menahannya. Ia duduk di kursi, menyilangkan tangan, memaksa dirinya jadi tenang. Ceritain dari awal. Pelan-pelan. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Ibu mengangguk cepat. Iya. Iya. Putri menatap ibu tanpa mengurangi dinginnya, tapi di dalam dada, ada badai yang mulai bergerak. Karena Putri tahu, kalau cerita ibu benar, maka Anton bukan cuma mengambil uang. Anton sedang menghancurkan hidup, dan Putri tidak akan membiarkan itu terjadi lagi setidaknya, bukan tanpa harga. Ibu duduk di tepi sofa seperti orang yang takut meninggalkan bekas. Tangannya meremas tas lusuh itu berkali-kali, sampai buku-buku jarinya memutih. Putri tidak menawarkan teh. Bukan karena pelit tapi karena ada jarak yang harus ditaruh dulu, sebelum apapun. Mulai dari kapan, Putri membuka, suaranya tenang tapi dingin, Anton mulai pegang urusan uang. Ibu mengusap pipinya cepat, seolah malu ketahuan menangis. Setelah kamu pergi, semuanya jadi kacau, Put. Kacau karena apa? Putri menatapnya tajam. Karena ibu kehilangan anak, atau karena ibu kehilangan orang yang bisa disuruh-suruh? Ibu tersentak. Matanya melebar, lalu turun lagi. Ibu salah. Putri tidak memotong. Ia membiarkan ibu menelan ludah, membiarkan rasa bersalah itu naik sendiri. Ibu menarik napas panjang. Waktu kamu diusir, ibu pikir ibu melakukan yang benar. Anton selalu bilang kamu benci dia. Hendra juga bilang kamu keras kepala. Kamu nggak bisa diatur. Ibu takut. Takut apa? Putri bertanya. Ibu menatap lantai. Takut ditinggal lagi. Jawaban itu menampar Putri pelan. Tapi Putri tidak melembut. Jadi ibu milih mereka? Putri berkata pelan, karena mereka ada, dan aku dianggap ancaman. Ibu mengangguk, bahunya turun. Ibu waktu itu buta. Putri mencondongkan badan. Buta itu satu hal. Tapi ibu juga tanda tangan banyak dokumen. Kan? Ibu mengangguk lagi, lebih cepat, seperti anak ketahuan. Iya. Dokumen apa? Ibu ragu, lalu akhirnya bicara, suaranya kecil. Awalnya surat-surat kecil. Hendra bilang biar administrasi rumah rapi. Terus Anton bantu-bantu. Anton bilang, Tante capek, biar Anton yang urus. Putri menyipitkan mata, dia yang nyiapin dokumen? Dia yang nunjukin mana yang harus ibu tanda tangan. Ibu mengangguk. Putri menahan napas. Ibu baca dulu nggak? Ibu terdiam lama. Dan diam itu adalah jawaban. Putri menertawakan diri sendiri dalam hati. Bukan karena ibu lucu, karena Putri sudah bisa menebak. Orang seperti Anton tidak akan menang kalau korbannya teliti. Jadi, Putri melanjutkan. Ibu tanda tangan apa saja? Ibu mulai gemetar. Ada surat kuasa. Ada pengalihan rekening. Ada perjanjian investasi. Putri langsung menangkap kata kunci itu. Surat kuasa atas nama siapa? Ibu menelan ludah. Awalnya, atas nama Hendra. Tapi beberapa bulan terakhir, atas nama Anton juga. Putri menatap ibu lama, lalu bertanya pelan, ibu tahu artinya surat kuasa itu? Ibu menggeleng pelan,
Air mata jatuh satu. Ibu pikir itu cuma, biar mereka bisa bantu bayar pajak, ngurus bank. Ibu nggak ngerti, Put. Putri mengepalkan tangan di pangkuan. Terus kapan ibu mulai curiga? Ibu mengusap air mata lagi, panik. Waktu uang mulai susah, dulu rekening ibu selalu ada. Anton bilang, tante jangan cek-cek, nanti stres. Dia bilang semuanya aman. Dan ibu percaya? Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibu percaya, karena tiap kali ibu ragu, mereka bilang ibu enggak sayang sama keluarga. Anton bilang ibu curiga sama anak sendiri. Putri mendengus kecil. Anak sendiri. Ibu menangis lebih kencang sekarang, tapi masih tertahan. Put, ibu benar-benar nyesel. Ibu minta maaf. Ibu enggak seharusnya ngusir kamu. Putri menatap ibu tanpa ekspresi. Di dalam dada, ada bagian yang ingin meledak, tapi Putri menahan. Ia tidak akan memberi ibu kenyamanan dari kata maaf, kalau kenyataannya belum dibuka semua. Maaf itu nanti, Putri berkata. Sekarang fokus. Kapan harta mulai hilang besar-besaran? Ibu menarik napas tersengal. Sekitar 2 tahun lalu, Anton bilang ada peluang bisnis. Katanya kalau rumah dijual, uangnya bisa diputar. Nanti beli rumah lebih besar. Putri mengangkat alis. Rumah dijual? Ibu mengangguk, wajahnya hancur. Iya. Putri menekan suara. Atas persetujuan ibu menggeleng cepat. Ibu tanda tangan. Tapi ibu pikir itu cuma persetujuan renovasi. Putri menatap lurus, suaranya makin tajam. Jadi rumah dijual, uangnya masuk kemana? Ibu terdiam lagi. Lama. Lalu ia berbisik. Ibu nggak pernah lihat uangnya. Putri menarik napas dalam-dalam. Terus ibu tinggal di mana setelah rumah dijual? Ibu mengusap hidungnya, malu. Di kontrakan kecil, Anton bilang sementara, tapi setiap bulan, kontrakan makin jelek, uang makin sedikit. Hendra mulai jarang pulang. Anton mulai sering pergi. Putri mencondongkan badan lagi, matanya tajam seperti pisau. Sampai kapan ibu masih percaya? Ibu memejamkan mata. Sampai seminggu lalu. Putri mengangguk pelan. Apa yang terjadi seminggu lalu? Ibu membuka mata, tatapannya kosong, seperti orang yang masih syok. Ibu ke bank, diam-diam. Karena ibu merasa ada yang salah, dan petugas bilang, rekening ibu sudah kosong. Bahkan, ada pinjaman atas nama ibu. Putri langsung membeku. Pinjaman? Ibu mengangguk, menangis lagi. Iya, utang, besar. Ibu nggak pernah ambil. Tapi tanda tangannya, tanda tangan ibu. Putri menghela napas pelan. Dalam kepala Putri, satu garis lurus mulai terbentuk. Surat kuasa. Jual rumah. Rekening kosong. Pinjaman atas nama ibu. Ini bukan cuma penipuan kecil. Ini perampokan terencana. Putri menatap ibu, suaranya turun jadi dingin sekali. Ibu datang ke sini karena ibu mau aku bantu bayar utang itu? Ibu tersentak. Bukan cuma itu. Ibu mau kamu selamat. Putri mengerutkan kening. Maksudnya? Ibu menatap Putri dengan mata panik. Anton, sebelum kabur, dia bilang sesuatu. Putri menahan napas. Dia bilang apa? Ibu berbisik, suaranya gemetar. Dia bilang, kalau kamu ikut campur, kamu bakal kena juga. Karena dulu, dia bikin semua orang percaya kamu pencuri. Putri menatap ibu tanpa berkedip. Lalu Putri tersenyum kecil. Tapi senyumnya bukan senyum bahagia. Itu senyum orang yang akhirnya melihat medan perang dengan jelas. Bu, Putri berkata pelan. Kalau Anton pikir aku masih Putri yang dulu, dia salah besar. Putri tidak langsung percaya cerita ibu 100%. Bukan karena ia ingin ibu menderita, tapi karena Putri sudah belajar. Orang yang panik bisa salah ingat, orang yang menyesal bisa menyembunyikan hal buruk, dan orang yang pernah membuangmu, bisa saja datang bukan untuk minta maaf, tapi untuk cari pelampung. Putri berdiri, mengambil laptop dari meja kerja, lalu kembali duduk. Ia membuka aplikasi catatan, lalu menatap ibu. Aku mau nama lengkap Anton, kata Putri. Tanggal lahirnya kalau ibu tahu, nama bank yang dipakai, nama notaris,
Semua. Ibu tampak bingung. Put, ibu nggak hafal semua. Kalau ibu mau aku bantu, Putri memotong, suaranya datar, ibu harus berhenti setengah-setengah. Ibu cerita apa adanya. Ibu mengangguk cepat. Tangannya gemetar saat menyebutkan satu persatu yang ia ingat. Nama bank. Nama kantor notaris yang dulu sering didatangi Hendra. Nama agen properti yang mengurus penjualan rumah. Putri mengetik cepat, lalu berhenti sejenak. Ibu bilang rumah dijual 2 tahun lalu ya? Ibu mengangguk. Iya. Putri menatapnya tajam. Harga rumah itu kalau di area kita, nggak mungkin kecil. Minimal bisa beli 2 rumah lagi. Tapi ibu bilang ibu tinggal di kontrakan jelek dan uang habis. Jadi uang penjualan rumah itu, kemana? Ibu menunduk. Anton bilang, uangnya diputar. It's saudaran abiau. Putri mengangguk pelan, lalu mengeluarkan map tipis dari laci mejanya. Map berisi dokumen pribadi Putri. Ia membukanya, mengambil satu lembar fotokopi KTP dan kartu keluarga lama yang ia simpan sejak dulu. Ibu menatap heran. Itu. Putri tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya, membuka galeri, lalu menunjukkan satu foto lama, foto yang ia ambil diam-diam malam sebelum ia diusir. Foto map hitam di tangan Anton. Foto itu tidak jelas, tapi cukup untuk menunjukkan logo sebuah kantor notaris di sudut map. Ibu menatap foto itu, matanya membesar. Kamu punya itu? Putri mengangguk. Aku simpan? Aku nggak tahu buat apa waktu itu. Tapi aku tahu satu hal. Anton bukan anak yang ambil map cuma karena disuruh. Ibu menelan ludah. Putri berdiri lagi. Ia masuk ke kamar sebentar, lalu kembali membawa satu kotak kecil. Kotak itu sederhana, warnanya kusam, tapi Putri memegangnya seperti memegang sesuatu yang bernyawa. Ia membukanya pelan. Di dalamnya ada flash disk kecil. Ibu menatap bingung. Itu apa? Putri menutup kotaknya lagi dan menghela napas. Aku belum mau jelasin semua sekarang. Tapi dengar, aku akan cek dulu. Putri langsung menelepon seorang kenalan lama, bukan teman dekat, tapi orang yang pernah kerja bareng dalam proyek. Seseorang yang sekarang bekerja di bidang legal property. Putri memutar pembicaraan dengan cepat, tanpa drama. Ia menyebut nama notaris, alamat rumah lama, dan bertanya soal transaksi 2 tahun lalu. Panggilan itu tidak lama. Tapi ketika Putri menutup telepon, wajahnya berubah. Bukan marah. Lebih dari itu. Seperti orang yang baru melihat lubang besar di bawah kakinya. Apa? Ibu bertanya panik. Gimana? Putri menatap ibu, suaranya pelan tapi menusuk. Rumah itu bukan cuma dijual. Ibu membeku. Maksud kamu? Putri menatap layar ponselnya lagi, lalu mengulang dengan lebih jelas, seolah menancapkan paku. Rumah itu dipindah tangankan dulu, atas nama orang lain, baru dijual. Ibu menutup mulutnya. Nggak mungkin, Putri mengangguk pelan. Mungkin. Dan lebih parah lagi, transaksi itu bukan sekali. Ada beberapa aset kecil lain yang ikut berpindah. Perhiasan yang dijaminkan, sertifikat tanah kecil di kampung yang dulu ibu bilang enggak penting. Semuanya pindah. Las gramas is nos mikada. Ibu mulai menangis lagi. Kali ini seperti orang yang baru sadar tenggelam di laut. Aku nggak tahu, suaranya patah. Aku benar-benar nggak tahu. Putri menatapnya tanpa melunak. Ibu tidak tahu, karena ibu tidak mau tahu. Ibu pilih percaya orang yang baru masuk rumah, daripada anak sendiri. Ibu tersentak, tapi tidak membantah. Karena itu memang benar. Putri menarik napas dalam-dalam. Kepalanya bekerja cepat, menyusun puzzle. Kalau aset dipindah tangankan dulu, berarti mereka menyiapkan lapisan perlindungan. Kalau ada pinjaman atas nama ibu, berarti mereka tidak cuma mengambil uang. Mereka sengaja meninggalkan bom. Bom yang akan meledak di tangan ibu. Dan mungkin di tangan Putri juga, kalau Putri ikut terseret. Putri menatap ibu, suaranya turun jadi dingin dan tegas. Bu, dengar baik-baik. Ibu mengangkat wajah, air mata mengalir. Ini bukan sekadar Anton ambil uang, Putri berkata pelan. Ini operasi, terencana. Dan artinya, Anton mungkin sudah lama siap kabur. Ibu menggeleng cepat.
Tapi dia anak. Dia tinggal sama ibu. Justru itu, Putri memotong. Dia tinggal sama ibu untuk mengunci ibu, untuk membuat ibu tanda tangan tanpa banyak tanya. Ibu menangis makin keras. Putri menatap ponselnya lagi, lalu bertanya pelan, "Ibu terakhir lihat Anton kapan?" Ibu tersengal. 3 hari lalu. Putri mengangguk. Dia pergi bawa apa? Ibu menatap kosong. Map. Banyak map. Dan koper. Pasteme. Putri menutup mata sebentar. Koper. Map. Kabur. Putri membuka mata, menatap ibu. "Bu, Anton sudah bukan di sini." Ibu terdiam. Putri melanjutkan, kalimatnya pelan tapi menghancurkan. "Dan kalau aku benar, bukan cuma harta ibu yang hilang. Nama ibu sudah dipakai sebagai kedok. Utang itu bukan kecelakaan. Itu sengaja." Ibu memukul dadanya sendiri, menangis seperti orang kehabisan udara. "Ya Allah, Put. Ibu bodoh." Putri menatap ibu lama. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih pelan, tapi justru lebih menakutkan, "Sekarang, ibu masih mau jujur?" Ibu mengangguk cepat, ketakutan. "Iya. Iya, Put. Ibu jujur." Putri mencondongkan badan. "Bagus. Karena setelah ini, aku akan tarik Anton keluar dari manapun dia bersembunyi." Putri berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat yang membuat ibu makin pucat. "Tapi untuk itu, aku butuh satu hal yang ibu belum bilang." Ibu menatap Putri, bingung dan panik. "Apa? Apa itu?" Putri menatap tajam. "Waktu aku diusir, siapa yang pertama kali nyebut uang hilang di depan ibu?" Ibu terdiam. Lama. Lalu ia berbisik, seperti orang mengakui dosa paling kotor. "Anton." Putri mengangguk pelan. Dan di dalam kepalanya, Putri menyimpulkan satu hal yang membuatnya ingin tersenyum sekaligus ingin menjerit. Anton merancang semuanya dari awal. Bahkan, pengusiran Putri. Karena kalau Putri masih ada di rumah, Putri akan jadi satu-satunya orang yang bisa menghentikannya. Putri tidak buru-buru menenangkan ibu. Ia membiarkan ibu menangis sampai suaranya serak, sampai napasnya putus-putus. Bukan karena Putri kejam, tapi karena Putri tahu, kalau ibu tidak merasakan penuh akibatnya, ibu akan kembali jadi orang yang mudah dimanipulasi. Dan Putri tidak akan mengulang kesalahan itu. "Aku tanya sekali lagi," Putri berkata pelan, suaranya tetap datar. "Ibu datang ke sini mau apa?" Ibu mengusap wajahnya, menelan ludah dengan susah. Ibu minta tolong kamu, Put. Ibu nggak punya tempat tinggal. Ibu takut sama utang itu, takut orang datang nagih." Putri mengangguk kecil. "Oke, itu kebutuhan ibu. Sekarang pertanyaannya, ibu siap bayar harga untuk benar-benar keluar dari jerat Anton?" Ibu menatap Putri, bingung. "Harga?" Putri menyilangkan tangan. "Jujur total. Dan berani." Ibu mengangguk cepat. Iya, Put. "And for me mau." Putri tidak langsung percaya. Ia menggeser ponselnya ke meja, membuka aplikasi catatan, lalu memulai seperti penyidik. "Pertama," kata Putri, "aku mau semua akses yang ibu punya. Nomor rekening, kartu ATM kalau masih ada, aplikasi mobile banking kalau ada, email, semua." Ibu mengernyit. "Tapi, Anton yang pegang. Berarti ibu masih punya apa?" Putri menatap tajam. Ibu buru-buru membuka tasnya, mengeluarkan beberapa kertas kusut. "Ini. Ada buku catatan kecil, Put. Anton dulu suruh ibu catat password, katanya biar ibu nggak lupa." Putri menerima buku kecil itu, membukanya pelan. Di dalamnya ada daftar username, password, nomor rekening, bahkan nama bank ditulis tangan ibu, tapi jelas dibuat berdasarkan perintah orang lain. Putri menahan napas. "Ini penting." Ibu menatap Putri, seperti melihat harapan. "Kamu bisa bantu ibu, Put?" Putri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menatap ibu lagi, suaranya tetap dingin. "Kedua, aku mau ibu bikin kronologi tertulis. Dari pertama kenal Hendra, sampai hari ini. Tanggal, kejadian, siapa bilang apa." Ibu mengangguk, tapi wajahnya ketakutan. "Buat apa?" "Buat laporan," Putri jawab singkat. "Dan buat aku tahu ibu nggak ngarang." Ibu menunduk.
Ibu nggak ngarang. Putri mendekat sedikit. Bukan soal ibu ngarang atau enggak. Ini soal, ibu selama ini gampang dipelintir. Aku butuh data, bukan tangisan. Ibu menutup mulutnya, lalu mengangguk lagi. Iya, Put. Agorete. Putri menatap ibu beberapa detik, lalu berkata, ketiga. Ibu harus melakukan satu hal yang paling ibu hindari selama ini. Ibu menelan ludah. Apa? Putri menatap mata ibu. Ibu harus ngomong langsung. Ibu salah. Dan ibu harus berani bilang itu ke orang-orang yang dulu ibu buat percaya kalau aku pencuri. Ibu membeku. Kalimat itu membuat ruangan seperti mendadak dingin. Put. Ibu berbisik. Malu. Putri tersenyum kecil, tapi senyumnya pahit. Malu? Bu, dulu ibu nggak malu ngusir aku di depan tetangga. Dulu ibu nggak malu bikin aku jadi bahan omongan. Sekarang ibu malu? Ibu menunduk, bahunya gemetar. Putri menatap ibu tanpa iba. Aku tidak butuh ibu membela aku karena kasihan. Aku butuh ibu membela kebenaran karena itu memang benar. Ibu menangis pelan lagi. Ibu takut orang-orang. Biarkan, Putri memotong. Kalau ibu masih takut omongan orang, berarti ibu belum berubah. Dan kalau ibu belum berubah, Anton akan menang sekali lagi, meski dia sudah kabur. Ibu mengangkat wajahnya, matanya merah. Ibu akan coba. Putri menggeleng pelan. Bukan coba. Ibu harus lakukan. Ibu menelan ludah, lalu mengangguk. Iya. Ibu lakukan. Putri menghela napas. Di dalam dirinya, ada bagian yang ingin berkata, aku kasihan. Tapi Putri menahan. Kasihan tidak menyelamatkan siapapun di cerita seperti ini. Yang menyelamatkan hanyalah tindakan. Putri berdiri, mengambil selembar kertas kosong dan pulpen, meletakkannya di depan ibu. Tulis sekarang, Putri berkata. Mulai dari kalimat pertama. Ibu menatap kertas itu seperti menatap hukuman. Putri menambahkan, suaranya menekan. Dan satu lagi, Bu. Aku bukan tempat aman yang bisa ibu datangi kapan saja. Ibu menatap Putri, ketakutan. Putri melanjutkan, kata-katanya pelan tapi jelas. Aku bantu ibu, bukan karena ibu-ibuku. Tapi karena Anton harus dihentikan. Itu beda. Adung foru kolun saran nambah. Ibu menggigil. Putri mengangkat tangan, menghentikan. Dengar sampai habis. Kalau nanti proses ini bikin ibu enggak nyaman, kalau nanti ibu tergoda melindungi Anton karena dia pernah tinggal sama kita, aku akan berhenti. Dan ibu hadapi semuanya sendiri. Ibu buru-buru menggeleng. Enggak. Ibu enggak akan lindungi dia lagi. Putri menatap ibu lama, lalu menunjuk kertas. Bagus, tulis. Ibu mulai menulis dengan tangan gemetar. Putri mengawasi. Diam. Tegas. Karena Putri tahu, pengujian ini penting. Jika ibu gagal di sini, Putri tidak akan menyeret dirinya masuk ke neraka yang sama untuk kedua kalinya. Beberapa menit berlalu. Suara pulpen menggores kertas. Lalu ibu berhenti, menatap Putri, suaranya pelan. Put, kalau Anton ketemu ibu lagi, ibu takut. Putri tidak melembut. Ia justru membalas dengan satu kalimat yang membuat ibu terpaku. Kalau Anton ketemu ibu lagi, Bu, ibu jangan takut. Putri condongkan badan, matanya tajam. Ibu harus jadi umpan. Ibu membeku. Umpan? Putri mengangguk pelan. Iya. Dan aku yang akan pasang jaringnya. Ibu menatap Putri seperti tidak kenal anaknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ibu melihat Putri bukan sebagai anak yang keras kepala, tapi sebagai perempuan yang sudah belajar bertahan, dan sekarang siap menyerang. Ibu masih memegang pulpen, tapi tulisannya sudah tidak terbaca. Tangannya gemetar terlalu keras. Ia menatap Putri seperti sedang menatap jurang. Umpan? Ibu mengulang pelan, suaranya serak. Put, kamu serius? Putri tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke meja kerja, membuka laci paling bawah laci yang selalu ia kunci. Dari sana, Putri mengeluarkan kotak kecil yang tadi sempat ia tunjukkan. Ia meletakkan kotak itu di meja, tepat di depan ibu. Ibu menelan ludah. Itu? Apa sebenarnya? Putri duduk, lalu membuka kotak itu pelan.
Di dalamnya ada flash disk kecil. Ada satu amplop tipis. Dan ada satu ponsel lama, ponsel yang layarnya sudah retak, tapi masih hidup. Ibu menatap benda-benda itu seperti melihat bukti kejahatan. Putri berkata pelan, "Ibu ingat malam sebelum aku diusir? Aku lihat Anton bawa map hitam dari kamar ibu." Ibu mengangguk, mata membesar. "Aku curiga." Putri melanjutkan. "Tapi waktu itu aku belum punya kekuatan. Aku cuma punya insting." Putri mengambil ponsel lama itu, menyalakannya. Tangannya tenang sekali, tenang yang membuat ibu merinding. "Selama beberapa minggu sebelum aku diusir," Putri berkata, "aku sudah mulai merekam." Ibu membeku. "Merekam?" Putri membuka folder rekaman suara. Ia tidak memutar semuanya, hanya menunjuk daftar judul tanggal yang ditulis Putri sendiri. Ruang makan, kamar ibu, telepon Hendra, Anton di dapur. Ibu menatap Putri, bibirnya terbuka tapi tidak ada suara. Putri menambahkan, "Aku bukan orang yang suka curiga, tapi Anton terlalu rapi, terlalu pintar memainkan peran. Dan ada malam ketika aku dengar dia ngomong sama Hendra." Putri menekan satu rekaman. Suara memang pelan, tapi cukup jelas untuk menangkap potongan kalimat. "Kalau Putri masih di rumah, susah. Tante masih dengar dia." Lalu suara lain lebih berat, lebih dewasa membalas, "Tenang. Kita bikin dia keluar dulu." Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar, seperti baru disiram air es. "Itu?" Napas ibu tersendat, "Itu suara Hendra." Putri mematikan rekaman sebelum terlalu lama. "Iya. Inexplain Forta." Ibu mulai gemetar lebih keras. "Ya Allah." Putri menatap ibu, suaranya tidak meninggi, tapi tekanannya membuat kata-kata terasa lebih berat. "Bu, pengusiran aku itu bukan ledakan emosi sesaat. Itu rencana." Ibu menggeleng, tapi bukan menyangka, lebih seperti tidak sanggup menerima. Putri mengambil amplop tipis. Ia mengeluarkan beberapa lembar fotokopi yang sudah mulai pudar, tapi masih terbaca. Ada logo kantor notaris yang sama seperti di map hitam. Ada nomor dokumen. Ada nama agen properti. "Aku punya ini karena setelah aku diusir, aku balik sekali," Putri berkata pelan. Ibu langsung menatapnya syok. "Kamu? Balik?" Putri mengangguk. "Bukan masuk. Aku cuma berdiri jauh, lihat rumah. Aku lihat Anton keluar bawa map-map, masuk mobil. Aku foto dari jauh, aku simpan semuanya." Ibu menangis lagi. "Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu nggak datang ke ibu waktu itu?" Putri menatap ibu dingin. "Aku datang ke ibu buat apa? Supaya ibu bilang jangan pernah kembali untuk kedua kali?" Ibu terdiam. Kata-kata itu menamparnya. Putri lanjut. "Waktu itu aku nggak punya uang. Nggak punya kuasa. Kalau aku datang bawa curiga, ibu akan pilih mereka lagi. Jadi aku diam." Putri mengangkat flash disk kecil. Ini isinya salinan data foto, rekaman, catatan. "Aku simpan bukan untuk balas dendam." Ibu menatap flash disk itu, seolah benda kecil itu bisa meledak. "Terus buat apa?" Ibu berbisik. Putri menatap ibu lurus. "Buat hari ini." Kalimat itu membuat ibu membeku. Putri melanjutkan, "Aku nggak tahu kapan Anton akan jatuh. Tapi aku tahu orang seperti dia pasti jatuh karena keserakahannya sendiri. Dan kalau hari itu datang, aku harus siap." Ibu menangis, suaranya pecah. "Put, kamu selama ini sendirian?" Putri menahan napas. Ada bagian dalam dirinya yang hampir lunak, tapi ia menekan itu kembali. "Sekarang," Putri berkata, suaranya berubah jadi lebih praktis. "Kita susun langkah." Ibu mengusap wajahnya. "Langkah apa?" Putri mengangkat satu jari. "Pertama, kita pastikan posisi ibu secara hukum. Utang atas nama ibu harus dibuktikan itu penyalahgunaan. Kedua, kita lacak jalur uang penjualan aset. Ketiga," Putri berhenti sejenak, menatap ibu tajam. Ibu menelan ludah. "Ketiga apa?" Putri berkata pelan. "Kita bikin Anton muncul." Ibu menggigil. "Gimana caranya?" Putri menunjuk buku catatan password yang tadi ibu bawa. "Anton pasti masih pantau beberapa akun. Orang seperti dia nggak pernah benar-benar putus. Dia suka memastikan korbannya masih tenggelam." Putri mengambil ponsel,
Mengetik cepat. Kita kirim umpan, Putri berkata. Bukan umpan yang membuat ibu dalam bahaya fisik. Umpan informasi. Ibu menatap Putri, masih takut. Putri mencondongkan badan. Suaranya makin tajam. Anton percaya ibu bodoh. Anton percaya ibu nggak punya siapa-siapa. Kalau ibu tiba-tiba terlihat punya harapan, dia akan datang. Minimal untuk memastikan. Ibu berbisik, tapi kalau dia datang, dia bisa ancam. Putri mengangguk. Makanya aku yang pasang jaring. Putri membuka ponsel lama lagi, menunjukkan satu nomor kontak yang tersimpan dengan nama sederhana, Raka. Ibu menatap. Siapa itu? Putri menjawab datar, teman kuliah dulu. Sekarang dia kerja di tempat yang mengurus kasus-kasus seperti ini. Bukan polisi, tapi orang yang tahu jalur. Ibu tampak ragu. Putri langsung memotong sebelum keraguan itu membesar. Bu, ini bukan film, kita nggak main hero-heroan. Kita main bukti, dan bukti sudah ada. Putri mengetuk flash disk itu pelan, 1 kali. Anton nggak jatuh karena ditampar, Putri berkata pelan. Anton jatuh karena dia sendiri yang menandatangani jejaknya. Ibu menatap Putri lama. Lalu, dengan suara yang kecil tapi jelas, ibu berkata, Ibu. Siap. Putri mengangguk. Bagus, katanya. Karena mulai detik ini, aku nggak cuma bantu ibu. Putri menatap ibu, lalu menatap pintu rumahnya yang tertutup rapat. Aku akan pastikan Anton merasakan. Putri berhenti sejenak, memilih kata, apa rasanya pintu ditutup dari dalam? Ibu gemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibu benar-benar sadar. Anak yang dulu ia buang. Sekarang adalah satu-satunya yang mampu menyelamatkannya. Dan juga satu-satunya yang mampu menghancurkan Anton. Putri tidak menunggu besok. Malam itu juga, ia mengunci semua rasa iba di satu sudut hatinya, lalu berubah jadi orang yang bekerja dengan kepala dingin. Ia duduk berhadapan dengan ibu, membuka buku catatan password, lalu berkata tegas. Bu, mulai sekarang, ibu ikuti instruksi aku persis. Jangan improv. Jangan takut. Jangan lembek. Ibu mengangguk cepat, wajahnya masih pucat. Iya, Put. Understand us back to Dwaizas. Putri mengetik beberapa hal di ponselnya pesan singkat, rapi, dan berbau harapan yang bisa memancing predator. Ia tidak menulis, aku tahu kamu pencuri. Itu membuat orang kabur. Putri menulis sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang membuat Anton merasa punya kesempatan mengontrol lagi. Pesan itu dikirim dari nomor ibu ke satu kontak yang tersimpan dengan nama polos di buku catatan, Anton baru. Tidak ada emoji, tidak ada drama. Hanya kalimat yang membuat Anton berpikir, ibu sedang sendirian, sedang terdesak, dan mungkin masih bisa diperas. Setelah pesan terkirim, Putri menatap ibu. Kalau dia balas, ibu jangan jawab pakai emosi. Jawab pendek, seolah ibu masih takut sama dia. Ibu menelan ludah. Kalau dia marah, biar, Putri jawab. Orang serakah kalau marah, biasanya makin banyak ngomong. Dan makin banyak ngomong, makin banyak jejak. Putri lalu membuka laptop, menyambungkan ponsel lama dengan kabel. Ia menyiapkan perekam otomatis, menyiapkan tempat penyimpanan, dan menyalakan satu aplikasi yang membuat semua percakapan tersimpan rapi. Ibu melihat itu dan berbisik, kamu, kayak orang yang sudah pernah perang. Putri tidak tersenyum. Aku pernah diusir, Bu. Itu perang. Beberapa menit berlalu. Sunyi. Ibu gelisah, kakinya tidak bisa diam. Lalu ponsel ibu bergetar. Satu pesan masuk. Putri tidak membiarkan ibu menyentuh ponsel dulu. Putri membaca sekilas, lalu mengangguk kecil. Dia makan umpan. Putri berbisik. Ibu menatap Putri panik. Dia bilang apa? Putri menggeser ponsel ke ibu. Baca, tapi jangan bereaksi. Jawab sesuai yang aku tulis. Ibu membaca, wajahnya makin pucat. Anton menulis seolah peduli, tapi ada nada mengancam yang tipis. Tanya posisi ibu, tanya siapa yang bantu, dan yang paling penting Anton ingin ibu mengirim sesuatu. Bukti bahwa ibu masih bisa diatur. Putri menyusun jawaban ibu seperti menyusun umpan pancing. Jawaban ibu dibuat lemah, bingung, dan minta tolong. Lalu Putri menyelipkan satu kalimat kecil yang sangat pintar.
Ibu seolah tidak sengaja menyebut ada orang yang siap bantu mengurus utang orang yang punya akses, membuka blokir, dan menarik kembali aset. Kalimat itu bohong. Tapi bohong yang ditujukan untuk memancing serakah. Dan serakah selalu lapar. Benar saja. Balasan Anton datang lebih cepat. Kali ini bukan pesan. Telepon. Ibu menatap layar. Tubuhnya gemetar. Putri mengangguk. Angkat. Speaker. Aku rekam. Ibu mengangkat panggilan dengan tangan gemetar. Halo. Suara ibu serak. Di ujung sana, suara Anton terdengar. Santai. Terlalu santai untuk orang yang baru saja menyelamatkan ibu, kata Putri dalam hati. Tante, Anton berkata, seperti anak manis. Tante jangan panik, cerita pelan-pelan. Ibu melirik Putri. Putri mengangguk, memberi isyarat, ikuti. Aku bingung, Ton, ibu berkata, dipaksa terdengar lemah. Orang bank bilang aku punya utang. Aku takut. Anton menghela napas dibuat-buat, seperti orang capek menanggung beban orang lain. Tante sih, dari dulu nggak mau dengerin Anton, makanya jadi kacau. Putri menahan senyum. Itu dia. Nada menggurui, mengunci korban. Ibu menahan tangis. Anton, kamu di mana? Kamu kenapa nggak pulang? Anton tertawa kecil. Tante nanya begitu. Buat apa? Tante kangen? Ibu menelan ludah. Aku cuma butuh kamu bantu. Anton diam sebentar. Lalu suaranya berubah sedikit, lebih tajam. Tante sekarang tinggal di mana? Putri langsung menegakkan badan. Anton sedang mencari titik lokasi. Ibu menjawab sesuai skrip, menyebut area umum, bukan alamat. Anton bertanya lagi, Tante sama siapa sekarang? Ibu ragu sepersekian detik. Putri menggeser catatan kecil yang ia tulis. Bilang sendirian. Ibu pun menjawab, sendirian. Anton menghela napas. Bagus. Satu kata itu membuat bulu kuduk ibu berdiri. Putri menangkapnya juga. Bagus bukan karena senang ibu aman, tapi karena senang korban masih sendiri. Anton lalu bicara cepat, memancing. Tante, kalau Tante mau selamat, Tante harus ikut Anton. Jangan percaya orang lain. Orang lain cuma mau manfaatin Tante. Putri menahan napas. Anton sedang menutup akses bantuan. Ibu memancing sesuai rencana. Tapi, ada orang bilang bisa bantu urus aset. Katanya bisa tarik balik. Anton langsung memotong. Suaranya meninggi. Siapa? Putri menajamkan mata. Itu reaksi yang mereka tunggu. Anton takut bukan karena ibu terselamatkan tapi karena aset yang ia curi terancam kembali. Ibu pura-pura bingung. Temen jauh. Dia bilang dia kenal orang bank. Anton tertawa kali ini bukan tawa manis. Tawa merendahkan. Tante itu gampang banget dibodohin. Putri menggertakkan gigi. Anton melanjutkan, denger ya. Aset itu, udah beres. Nggak ada yang bisa tarik balik. Putri menatap layar laptop yang sedang merekam. Dalam hati ia berkata, ngomong lagi. Lebih banyak. Ibu bertanya pelan. Maksud kamu? Udah beres gimana? Anton menghela napas kesal. Ya udah dipindahin, Tante. Udah diputer. Udah aman. Ibu menggigil. Dipindahin kemana? Anton terdiam sebentar, seolah sadar ia kebablasan. Tapi Putri tahu. Orang sombong sulit menahan diri kalau merasa menang. Anton pun berkata, suaranya lebih pelan, tapi tetap angkuh, pokoknya aman. Tante nggak perlu tahu detail. Tante tinggal nurut. Endindu hafkai. Endindu wan bazan. Putri mencondongkan badan ke ibu, berbisik sangat pelan, tanya soal rumah. Ibu mengangguk kecil, lalu bertanya dengan suara pecah. Rumah kita, itu uangnya di mana, Ton? Anton menghela napas panjang, seperti bosan. Tante, kalau Tante nggak tanda tangan waktu itu, Anton juga nggak bisa gerak. Tante sendiri yang buka pintu. Kalimat itu seperti pengakuan. Ibu menutup mulutnya, menangis. Putri menahan emosi dan memberi isyarat, tahan. Biarkan dia terus. Anton melanjutkan, lebih kasar sekarang karena merasa sudah memegang kendali. Dengar ya, Tante. Kalau Tante mau hidup tenang, Tante lakukan satu hal. Besok Tante datang sendiri ke lokasi yang Anton kasih.
Bawa semua dokumen yang masih tante pegang. Putri langsung mencatat. Kalau enggak? Ibu bertanya lirih. Anton tertawa kecil. Kalau enggak, tante siap-siap aja. Utang itu atas nama tante. Polisi juga akan cari tante, bukan Anton. Ibu menggigil. Putri menatap ibu, lalu mengambil ponselnya sendiri dan mengetik cepat pesan ke Raka. Lokasi pertemuan, waktu, dan catatan Anton minta dokumen, ada pengakuan soal pemindahan aset. Ibu menutup telepon dengan tangan gemetar setelah Anton mematikan lebih dulu. Ruangan jadi sunyi. Putri menatap ibu, lalu menatap rekaman yang tersimpan. Di layar laptop, file audio terlihat sudah tersimpan rapi. Putri berkata pelan, namun tegas, "Bu, dia baru saja mengaku." Ibu menatap Putri, terisak. "Terus, kita gimana?" Putri menghela napas, lalu menjawab dengan kalimat yang membuat ibu merinding sekaligus memberi harapan. "Kita datang ke pertemuan itu," Putri berkata. Ibu membeku. "Tapi, kamu bilang aku umpan." Putri mengangguk. "Iya, tapi umpan bukan berarti korban." Putri menatap mata ibu, suaranya rendah dan tajam. "Besok, Bu." Anton pikir dia akan menutup permainan. Putri berdiri, merapikan rambutnya, lalu menutup laptop pelan. Padahal, besok itu hari dia dibuka. Anggota of Tactos. Keesokan harinya, Putri tidak membiarkan ibu pergi dengan gaya ibu yang dulu datang. Gugup, lalu menuruti semua orang yang menekan. Putri memakaikan ibu baju yang rapi, tapi sederhana. Bukan untuk pamer, untuk mengingatkan ibu, kamu bukan korban yang bisa diinjak. Kamu manusia yang punya hak. Sebelum berangkat, Putri menatap ibu dan berkata pelan, "Bu, ingat. Kamu cuma perlu lakukan 2 hal, datang sesuai waktu, dan bicara sesuai yang kita latih. Jangan tambah-tambah. Jangan minta maaf ke Anton. Jangan menangis di depan dia." Ibu menelan ludah, mengangguk. Mereka tiba di lokasi yang Anton tentukan. Sebuah kafe pinggir jalan. Ramai tapi tidak terlalu. Tempat yang pas untuk orang licik, cukup publik untuk merasa aman, tapi cukup bising untuk menyembunyikan pembicaraan. Putri tidak duduk tepat di dekat ibu. Putri memilih posisi yang terlihat seperti orang asing yang kebetulan ada di sana, duduk agak jauh, memakai masker, menunduk seolah sibuk dengan laptop. Dari sisi lain, ada Raka dan 1 orang temannya duduk terpisah. Tidak menatap, tidak mencurigakan. Semua tampak normal. Sampai 15 menit lewat dari jam yang disepakati, sebuah mobil berhenti. Anton turun. Dan jantung ibu seperti berhenti. Anton terlihat lebih rapi dari dulu. Jam tangan mahal, sepatu bersih. Dan wajahnya wajah yang dulu dipakai untuk menangis sekarang penuh keyakinan orang yang merasa sudah menang berkali-kali. Ia berjalan masuk, melihat ibu, lalu duduk tanpa salam. "Tante." Anton membuka dengan senyum tipis. "Wah, Tante Kurusan." Ibu menahan napas, mengingat instruksi Putri. "Aku perlu kamu selesaikan ini, Ton." Anton bersandar santai. "Bisa. Tapi Tante bawa dokumen?" Ibu mengeluarkan map tipis yang sudah Putri siapkan. Di dalamnya bukan dokumen penting, hanya salinan dan kertas kosong. Umpan kedua. Anton mengambil map itu cepat, membuka, lalu wajahnya berubah sedikit. "Ini apa?" Suaranya menurun. Ibu pura-pura bingung. "Itu yang ada di tas." "Kamu bilang bawa semua yang aku punya." Anton menatap ibu tajam. "Tante, jangan main-main." Ibu menelan ludah, tapi tetap bertahan. "Aku nggak main-main, aku cuma mau kamu jelasin. Rumah, uang, utang itu." Anton mendecakkan lidah. "Tante masih nggak ngerti juga ya?" "Inporkai." Ia mencondongkan badan, menurunkan suara, tapi Putri tetap bisa membaca gerak bibirnya dari jauh. "Aset itu sudah aman," Anton berkata. "Tante udah nggak punya apa-apa, tapi kalau Tante nurut, Anton bisa kasih sedikit buat Tante hidup." Ibu mengepal tangan di bawah meja. "Jadi kamu beneran ambil semuanya?" Anton tertawa kecil, seolah itu pertanyaan lucu. "Tante sendiri yang tanda tangan. Anton cuma manfaatin kesempatan." Kalimat itu sekali lagi adalah pengakuan. Dan Putri tahu. Sekarang waktunya memutar kunci.
Ibu mengangkat ponselnya pelan seolah mau mengecek pesan padahal itu ponsel yang merekam. Ton, ibu berkata dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Kamu sama Hendra sudah merencanakan ini dari awal, ya? Anton mendongak cepat. Ada kilat curiga. Siapa yang ngajarin tante ngomong begitu? Anton bertanya, suaranya lebih tajam. Ibu menahan napas. Aku cuma tanya. Anton menghela napas kasar. Dengar ya. Jangan cari-cari. Kalau tante mau hidup, tante tutup mulut. Ibu menatap Anton. Suaranya pecah tapi tidak menyerah. Kalau aku lapor polisi, Anton tertawa-tawa yang dingin. Silakan, katanya pelan. Tante mau lapor apa? Semua atas nama tante, utang atas nama tante. Tanda tangan tante. Tante yang masuk penjara duluan. Putri menutup mata sebentar, menahan marah. Anton kembali bersandar, merasa menang. Sekarang gini aja. Tante transfer sisa uang yang tante punya ke rekening Anton. Biar Anton urus damai. Conan Dax. Ibu menatapnya seperti orang mual. Aku nggak punya. Anton menatap tajam. Jangan bohong. Tante pasti masih simpan sesuatu. Kalau tante nggak transfer, Anton bisa bikin lebih parah. Di momen itu, Putri berdiri. Tidak buru-buru. Tidak dramatis. Ia berjalan mendekat, melepas masker, lalu berdiri tepat di samping meja Anton. Anton menoleh, dan seluruh wajahnya membeku. Seperti orang melihat hantu. Putri? Suaranya keluar pelan, tidak yakin. Putri menatapnya datar. Hai, Ton. I want Saran. In Saran Afarifor. Anton cepat-cepat bangkit setengah badan, seolah mau kabur. Matanya menyapu kiri kanan, mencari celah. Putri langsung meletakkan ponsel di meja bukan ponsel ibu, ponsel Putri dan menekan play. Suara Anton dari telepon semalam terdengar. Aset itu udah dipindahin. Tante sendiri yang buka pintu. Anton pukat. Ibu terisak. Tapi kali ini bukan karena lemah karena akhirnya ia mendengar sendiri kebenaran yang selama ini ia tutup. Anton menggertakkan gigi. Kamu ngerekam? Putri mengangguk pelan. Aku belajar dari kamu. Anton menatap ibu tajam. Tante, kamu jebak Anton? Ibu gemetar, tapi Putri menepuk tangan ibu pelan, memberi kekuatan. Ibu menarik napas, lalu mengucapkan kalimat yang Putri tunggu selama 5 tahun. Iya, kata ibu, suaranya pecah tapi tegas. Aku jebak kamu, karena kamu menghancurkan hidupku, dan aku membiarkan kamu menghancurkan anakku. Anton terdiam. Putri melanjutkan, menatap Anton lurus. Kamu pikir pengusiranku dulu kebetulan? Kamu pikir aku nggak simpan apa-apa? Aku punya rekaman lama. Foto dokumen. Nama notaris. Jejak transfer. Dan sekarang, aku punya pengakuanmu yang baru. Anton menelan ludah, lalu mencoba senyum. Putri, kita bisa ngobrol baik-baik. Ini keluarga. Keluarga? Putri memotong, suaranya dingin. Keluarga nggak menipu sampai bikin orang tua punya utang atas namanya. Anton menatap sekeliling lagi, panik. Saat itulah Raka berdiri dari meja lain. Ia berjalan mendekat santai, lalu menunjukkan kartu identitas yang membuat Anton langsung kehilangan warna di wajahnya. Putri tidak perlu menjelaskan. Cukup satu kalimat dari Raka, datar dan mematikan. Mas Anton, kami minta Anda ikut sebentar. Anton mundur satu langkah. Ini salah paham. Putri menatapnya tanpa ekspresi. Salah paham? Kamu tadi baru saja ancam ibu. Kamu baru saja mengaku. Dan ada rekaman. In portion the day night paras, in next praria. Anton mencoba bergerak, tapi dua orang lain mendekat dari arah lain, menutup ruang. Di situ, Anton akhirnya sadar. Pintu yang dulu ia tutup untuk Putri, sekarang tertutup untuk dirinya. Ibu menangis. Tapi Putri menahan ibu supaya tidak roboh. Bu, berdiri. Putri berbisik. Lihat. Ini akibatnya. Anton dibawa pergi. Tidak dengan drama teriak-teriak. Tapi dengan wajah orang yang baru kehilangan kendali. Beberapa minggu setelah itu, proses berjalan panjang. Ada laporan, ada pemeriksaan. Ada dokumen yang harus dibuka satu-satu. Ada hari-hari Putri capek sampai ingin menyerah. Tapi kali ini Putri tidak sendirian.
Dan ibu yang dulu menutup pintu sekarang mulai belajar berdiri di samping Putri. Hasilnya tidak sempurna. Sebagian uang berhasil dilacak dan dibekukan. Beberapa aset bisa ditarik kembali lewat proses hukum. Tapi tidak semua kembali utuh. Ada yang sudah habis, sudah diputar, sudah hilang. Ibu akhirnya punya tempat tinggal lagi kecil. Sederhana, dekat rumah Putri. Bukan karena Putri lupa masa lalu, tapi karena Putri memilih tidak membiarkan ibunya mati sendirian. Namun setiap malam, saat ibu memandang Putri, ada rasa bersalah yang tidak bisa dibayar dengan apapun. "Put," ibu sering berbisik, "maafin ibu." Putri selalu diam beberapa detik, lalu menjawab jujur, tanpa manis-manis. "Aku belum bisa lupa, Bu." Ibu mengangguk, air mata jatuh. Putri melanjutkan pelan, "Tapi aku belajar satu hal. Kalau aku terus benci, aku cuma kasih Anton tempat tinggal di kepalaku. Dan aku nggak mau itu." Ibu menutup mulutnya, menangis lagi. Putri menatap ke depan, suaranya tegas tapi tenang. "Aku bantu ibu bangun hidup lagi. Tapi hubungan kita bangun pelan-pelan. Dari nol. Tanpa bohong." Ibu mengangguk, berkali-kali. Dan untuk pertama kalinya, Putri melihat ibu benar-benar berubah. Bukan berubah karena takut, tapi berubah karena akhirnya mengerti, keputusan ibu dulu hampir menghancurkan segalanya. Beberapa bulan setelah semuanya reda, Putri berdiri di depan pintu rumah kecilnya, menatap kunci yang menggantung di lubang. Kunci itu sederhana, tapi bagi Putri, kunci itu punya makna paling besar. Tidak ada lagi yang bisa mengusirnya dari hidupnya sendiri. Di dalam rumah, ibu sedang menyapu pelan. Gerakannya hati-hati, seperti orang yang takut membuat kesalahan sekecil apapun. Sesekali ibu menatap Putri, lalu menunduk lagi bukan karena takut pada Putri, tapi karena rasa bersalah yang masih tinggal. Putri pernah bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku masih menolong?" Jawabannya tidak indah. Tidak manis. Karena Putri tidak mau jadi seperti Anton yang hidupnya hanya tentang menang, menang, dan menang. Putri memilih menolong bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memastikan masa lalu tidak mengendalikan masa depannya. Ibu mendekat, berdiri di samping Putri, suaranya pelan. "Put, kalau waktu bisa diulang, Ibu." Putri menatap ibu, lalu memotong pelan, "Waktu nggak bisa diulang, Bu." Ibu menelan ludah, air matanya jatuh. "Ibu tahu." Putri menarik napas, lalu berkata dengan suara yang tenang, tapi tegas, seolah mengunci pelajaran yang tidak akan ia lepaskan. "Darah itu bisa bikin kita terhubung," Putri berkata. "Tapi kepercayaan, itu dibangun. Dan kalau kamu rusak sekali, kamu harus siap bangun lagi dari nol." Ibu mengangguk, menangis diam-diam. Putri menatap pintu rumahnya, lalu menatap ibu. "Aku nggak janji kita bakal balik seperti dulu," Putri berkata. "Tapi aku janji satu hal. Aku nggak akan jadi korban lagi." Ibu mengangguk, kali ini lebih kuat. "Ibu juga nggak mau jadi orang bodoh lagi." Putri mengangguk pelan. Dan di situ, tanpa pelukan berlebihan, tanpa kata-kata manis yang palsu, mereka berdiri bersama dua orang yang pernah saling menyakiti, tapi sekarang memilih langkah yang lebih benar. Karena pada akhirnya, karma memang bisa datang. Tapi yang lebih penting adalah siapa yang berani membuka mata, berdiri, dan mengambil kembali hidupnya. Dan Putri sudah melakukannya.